Setelah kita selesai menambahkan fitur edit ya, edit tag, sekarang kita lanjutkan bagian fitur untuk hapus data tagnya, yaitu bagian button delete ini. Pertama itu di sini saya buat dulu untuk rootnya. Kita tambahkan dulu ya. Saya kopikan dari atas. Ini ganti metodenya menjadi delete ya. Delete, kemudian target metodenya ke delete. Untuk name-nya sama ya. Dashboard.check.delete. Ini rootnya. Kemudian kita buat dulu untuk delete-nya. Metode delete di tag controller. Di sini saya buat lagi dengan nama delete ya, bukan destroy. Kemudian ini hanya satu ini ya parameter ya, select ID, yaitu mengambil ini ya, value ini. Nah di sini kita gunakan ini sama nih, ambil pin or file berdasarkan ID kalau ada. Dan tidak ambil dulu data tagnya, kalau tidak ada ya langsung trigger error handler. Nah di sini kalau ada maka lakukan yaitu check delete. Untuk mereturnnya di sini tidak menggunakan seperti ini ya, tidak dilempar gitu, tetapi menggunakan redirect back ya. Jadi di sini kalau berhasil hapus data ya, kan datanya kan kekirim nih ke metode ini, maka langsung gitu ke halaman utamanya. Mungkin untuk perbedaan ya, saya sementara kita gunakan dulu ini, jadi dilempar gitu ke halaman utamanya, bukan menggunakan redirect back. Nah di sini supaya ini ya, supaya ke-trigger si metode delete ini jadi bagian halaman indeks ya, indeks dari tag. Yaitu ini, saya split dulu ya. Bagian JavaScript juga kita buka. Yaitu ini ya, dimana bagian buttonnya tuh seperti ini, button tipenya button gitu, si delete ini. Sedangkan untuk bagian rootnya yaitu metodenya tuh delete gitu. Jadi di sini ada tambahan ya, di dalam konten ini, konten dari halaman utama tag, saya tambahkan di sini. Ini kan di card ya, saya buat lagi di sini bawahnya sebuah form, atau saya letakkan aja deh di bagian ini di dalam card ya, itu tag form beserta tutupnya. Lalu tambahkan yaitu CSS-nya, kemudian di sini metodenya masukkan nih, yaitu delete ya. Kemudian di sini metode ya dalam formnya yaitu post. Nah untuk actionnya, untuk data action di sini kosong dulu ya, karena untuk data action ini atau value action ini, form ini akan didapatkan dari sini nih ya, seperti ini data route ya, route yang ada di edit. Ini kopikan sampai ID juga ya, saya kopikan, letakkan di sini, tinggal ganti menjadi ini, menjadi dot delete. Untuk isi parameternya yaitu select ID ya, sama ya, ini ID-nya menjadi button delete. Sudah dibuatkan bagian buttonnya, dan ini formnya ya di bawah, jadi cukup satu gitu. Dan ini form juga jangan lupa nih, ada nama itu ID ya, supaya bisa didapatkan elemennya dengan nama form delete, misalkan delete tag ya. Ini nama ID-nya ya, nama ID dari formnya. Sekarang kita
tambahkan lagi di index view.js handler baru ya. Saya kopikan, tinggal ganti aja namanya menjadi handle delete. Lalu jangan lupa dipanggil di sini. Nah, di sini rubah dulu ya. Ini button untuk button delete ya. Oke, sudah dirubah ya. Ini variabelnya, ini ID-nya. Dan lakukan for each. Nah, di sini btn delete ya. Kita rubah juga supaya tidak ambigu. Nah, di sini bukan ini ya. Ketika diklik itu, yaitu sebagian formnya kita ambil dulu. Cons form delete, delete tag. Nah, ini untuk pengambilan elemen dari form ini. Karena ini cuma satu ya. Jadi kita gunakan dokumen get by ID. Yaitu form delete tag. Setelah didapatkan, maka di sini bagian actionnya diisi ya, yaitu dari route. Lalu setelah diisikan, maka si formnya langsung lakukan ya trigger gitu, yaitu menggunakan metode submit. Seperti ini. Tetapi sebelum disubmitnya, kita lihat dulu apakah value action ini masuk nih ke sini, ke bagian ini ya. Jadi ini komentar dulu. Save si index view.js-nya dan index blade.php. Jangan lupa di save dulu. Kita inspect bagian konsol atau maksudnya bagian elemen ya. Bagian elemen tadi itu diletakkan di dalam tag main. Bagian card ya, paling bawahnya, yaitu ini. Di sini saat ini ya, saat di load ini halamannya masih kosong kan, si actionnya, value-nya. Ketika diklik delete, dan sekarang si action ini ada value-nya ya. Maka di sini ketika diklik ya, si ini bagian yang pertama nih. Maka si action ini value-nya didapatkan dari route ya, yaitu ini. Nama domain, partnya itu dashboard tag, lalu ini /id ya. Sesuai format dari ini. Yaitu ini. Sesuai formatnya. Kemudian yang lainnya kita coba. Oke, ganti ya. Ini 2 nih akhirannya kelihatan. Ini 3, 4, ini 10 ya, yang terakhir. Ini 14. Oke, sudah terkirim ya. Jadi ini kita aktifkan lagi supaya ke-trigger si bagian form ini. Trigger submit. Saya coba ya hapus bagian halaman akhir ya supaya kelihatan. Di halaman ke-25. Saya coba hapus nih bagian ilmu kita YouTube ini yang salah penulisan nih. Kita hapus. Ini kan masih di halaman ini ya, page 25 kan. Kita hapus nih. Nah, langsung ya. Ini langsung gitu ke halaman utamanya. Ya, page-nya hilang kan. Kalau kita cek di bagian halaman akhir, maka datanya hilang kan. Ini terjadi karena menggunakan metode ini nih. Metode ini nih, halaman ini redirect lalu langsung ke nama route-nya. Jadi langsung ketika kita tuh di halaman akhir misalkan hapus. Jadi defaultnya tuh halaman utamanya gitu. Di page-nya pertama. Sedangkan kalau kita menggunakan return redirect back, halaman terakhir, data yang tadi hilang kan, udah berhasil dihapus, lalu dihapus. Nah di sini si route-nya masih tetap gitu di halaman ini karena menggunakan metode redirect back gitu. Tetapi datanya di sini udah berkurang. Hapus. Oke, hilang datanya di page 25 ini. Kita pergi ke halaman 24. Ada datanya, hapus lagi.
Oke, berkurang ya terus. Oke, selesai ya untuk penghapusan data tagnya. Di sini metodenya seperti ini ya. Pertama itu dicek dulu data tagnya di database-nya, kalau ada diambil, kalau tidak ada langsung ya trigger error handler. Kalau sudah itu langsung hapus. Untuk metode redirect halamannya ada dua cara ya. Ini yang pertama nih, ini yang kedua. Ini opsional ya, teman-teman bisa pilih. Tapi di sini saya akan menggunakan ini, redirect back. Di sini juga jangan lupa tambahkan si route-nya seperti ini dengan nama dashboard tag delete. Lalu di bagian halaman indeksnya, indeks halaman utamanya, tambahkan form-nya seperti ini dengan ID form delete tag ya. Lalu ini button-nya. Ada tambahan bagian atribut data strip route dan ID-nya. Lalu di bagian index.view.test atau script JavaScript-nya, yaitu ini ya, metode barunya. Handle delete, jangan lupa dipanggil di sini. Kalau berhasil di sini, maka ketika diklik delete, datanya hilang ya.